masalu ma ba'atsani Allah minal huda wal ilmi kamasalil ghaisil katsir asaba ardan. Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang aku bawa, yang Allah Subhanahu wa taala menitipkan risalah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu seperti halnya hujan yang lebat, yang hujan itu turun ke bumi. Nah, dari bumi tanah yang ada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ada 3 jenis tanah ketika menerima air hujan. Faminha naqiyah, ada tanah yang dia mampu menyerap qabilat alma, dia menerima air itu. Jadi menyerap air, setelah itu bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ambata, al-ush, wal kala, menumbuhkan rumput, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi tanah itu tanah yang subur. Dia menyerap airnya, masuk, setelah itu dia menumbuhkan banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang dengannya manusia itu mengambil manfaat. Ini tipe tanah yang pertama. Kemudian tipe tanah yang kedua dikatakan oleh Rasulullah SAW ajadib, tanah yang dia mampu menampung, tidak menyerap ke dalamnya, tapi dia menampung. Mungkin seperti halnya kolam, nanti jadi sumur, danau, itu adalah tanah yang menampung, yang dari air yang ditampung itu manusia mendapatkan banyak manfaat. Fasyaribu, manusia itu mengambil air minum darinya. Kemudian juga zara'u, manusia mengambil air dan kemudian disiramkan kepada tumbuh-tumbuhan. Jadi tanahnya sendiri itu tidak menyerap, akan tapi menampung. Tapi dengan tampungan itu manusia bisa mengambilnya dengan mudah, manusia kemudian memanfaatkannya. Ada banyak manfaat yang diperoleh oleh orang lain. Ini tipe yang kedua dari tanah. Tapi ada tipe yang ketiga yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ki'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir setelah membahas surah Al-Jumu'ah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah As-Saff. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Telah bertasbih apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan bahwa semua makhluk Allah Subhanahu wa taala di langit, di bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam surah Al-Jumu'ah menggunakan fi'il mudhari yusabbihu lillah, maka di surah
as-saf ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan dengan fi'il madi. Yang kata para mufassir isyaratnya bahwa makhluk yang ada di langit dan ada di bumi itu semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari dulu sampai nanti di akhir penghujung dunia. Jadi semuanya mulai dari dulu, makanya kemudian menggunakan kalimat dengan fi'il madi yang menunjukkan waktu yang lalu, sedangkan fi'il mudhari itu menunjukkan sekarang dan akan datang. Jadi dari dulu semua makhluk Allah Subhanahu wa taala dan nanti semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua mengakui tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memelihara semua yang ada di langit dan di bumi. Dan setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai cara tersendiri tentang bagaimana tasbihnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullun qad alima sholatahu wa tasbihah. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu sudah tahu bagaimana salat dan tasbih yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi ketika beredar pada dasarnya itu bagian dari tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tasbihnya benda-benda yang ada di langit adalah mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berputar itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari tasbih. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu tahu. Kullun qad alima sholatahu wa tasbihah. Cuma kita tidak tahu seperti apa dan bagaimana makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu bertasbih. Tapi kalau kemudian kita lihat misalnya di dalam Al-Qur'an, Nabi Daud itu ketika bertasbih itu bertasbih bersama beliau itu al-jibal, gunung-gunung itu ikut bertasbih. Wat-thair, burung-burung itu ikut bertasbih. Yang mengisyaratkan bagaimana khusyuknya Nabi Daud ketika bertasbih sehingga makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya itu juga ikut bertasbih. Yang menunjukkan sekali lagi kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang kemahasempurnaannya, bahwasanya Dia adalah zat yang berhak untuk disembah, yang menciptakan semua yang ada di langit dan di bumi, di alam semesta. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah itu membicarakan tentang manusia. Manusia itu adalah makhluk tempat salah dan lupa. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan khilaf. Makanya disebut dengan insan, di kasrati nisyani. Kata para ulama disebut dengan insan, bahasa Arab manusia itu adalah insan karena banyak lupanya. Jadi banyak lupa manusia itu. Apalagi usia tambah sepuh itu. Tambah yang namanya penghafalan itu mulai berkurang, ingatan mulai berkurang, tempat salah dan lupa. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Jadi di antara kelemahan manusia yang dikemukakan di dalam ayat ini, pertama adalah ketidaksesuaian antara perkataan dengan perbuatan. Jadi tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan. Ada di antara manusia. Ini sepertinya mudah untuk diperbaiki, akan tapi kadang-kadang sukar untuk dilaksanakan. Ayat ini kata para ulama
itu turun berkaitan dengan komentar dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas dari Abdullah bin Rawahah bahwasanya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang mukmin itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kami ini mengetahui perbuatan-perbuatan baik, maka kami pasti akan melaksanakannya. Ada perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami pasti akan melakukannya. Namun ternyata ketika kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa di antara perbuatan-perbuatan baik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya adalah beriman kepada Allah, berjihad, menghapuskan kemaksiatan yang merusak iman, dan kemudian mengakui risalah yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ternyata ada di antara mereka yang tidak mau untuk melakukan. Maka turunlah ayat ini. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengatakan akan melakukan sesuatu akan tapi ternyata tidak. Kemudian kelemahan yang kedua yang ada pada diri manusia itu adalah tidak menepati janji. Yang ini kalau terlalu banyak bisa-bisa ada sifat nifak. Sebab Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwasanya ayatul munafik, di antara tanda-tanda orang-orang munafik pertama adalah idza haddasa kadzaba, kalau dia berkata berdusta. Jadi perkataannya adalah perkataan yang tidak benar, dusta. Wa idza wa'ada akhlafah, kalau berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, kalau diberikan kepercayaan, diberi amanah, dia itu mengkhianati amanah yang diberikan oleh orang kepadanya. Nah, di antara kelemahan manusia ya tadi, bahwa dia ada yang tidak menepati janji yang diucapkannya. Kalau di awal itu janjinya seperti ini, banyak itu. Apalagi menginginkan sesuatu itu. Kalau orang menginginkan sesuatu biasanya janjinya ngerebus itu. Tapi ketika sudah jadi, kadang lupa tentang apa yang dijanjikan sebelumnya. Maka ayat ini kemudian menegur orang-orang yang seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah tidak boleh kita menyampaikan sesuatu yang belum bisa kita lakukan? Jadi kita melaksanakan, belum bisa melakukan sesuatu, tapi boleh tidak kita menyampaikannya kepada orang lain? Maka kemudian kita akan melihat ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau katakan, "Masalu ma ba'atsani Allah minal huda wal ilmi kamasalil ghaitsil katsir asaba ardan." Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang aku bawa, yang Allah Subhanahu wa taala menitipkan risalah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu seperti halnya hujan yang lebat, yang hujan itu turun ke bumi. Nah, dari bumi tanah yang ada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ada 3 jenis tanah ketika menerima air hujan. Faminha naqiyah, ada tanah yang dia mampu menyerap qabilat alma, dia menerima air itu. Jadi menyerap air, setelah itu bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ambata, al-ush, wal kala, menumbuhkan rumput, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi tanah itu tanah yang subur. Dia menyerap airnya, masuk, setelah itu dia menumbuhkan banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang dengannya manusia itu mengambil manfaat. Ini tipe tanah yang pertama. Kemudian tipe tanah yang kedua dikatakan oleh Rasulullah SAW ajadib, tanah yang dia mampu menampung, tidak menyerap ke dalamnya, tapi dia menampung. Mungkin seperti halnya kolam, nanti jadi sumur, danau.
itu adalah tanah yang menampung. Yang dari air yang ditampung itu manusia mendapatkan banyak manfaat. Fasyaribu, manusia itu mengambil air minum darinya. Kemudian juga zara'u, manusia mengambil air dan kemudian disiramkan kepada tumbuh-tumbuhan. Jadi tanahnya sendiri itu tidak menyerap, akan tapi menampung. Tapi dengan tampungan itu manusia bisa mengambilnya dengan mudah. Manusia kemudian memanfaatkannya. Ada banyak manfaat yang diperoleh oleh orang lain. Ini tipe yang kedua dari tanah. Tapi ada tipe yang ketiga yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai qi'an, tanah yang licin, yang ketika dia mendapatkan air hujan tidak mampu untuk menyerap dan dia juga tidak mampu untuk menampung. Ya, seperti halnya mungkin daun talas itu kan. Ada air hanya lewat begitu saja. Nah, kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka ada dua tipe tanah yang bisa dijadikan i'tibar bagi kita umat Islam, yaitu dua tanah pertama. Tanah yang pertama ini adalah seperti halnya seseorang yang ketika dia mendapatkan ilmu, karena Rasulullah SAW mengisyaratkan masalu ma ba'atsani Allah minal huda wal ilmi, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang saya bawa, yang saya sampaikan itu seperti halnya air hujan yang banyak yang itu kemudian turun ke bumi. Nah, yang pertama adalah manusia yang ketika dia mendapatkan ilmu dia bisa menyerapnya. Dia kemudian mengamalkannya. Sehingga ketika dia bisa menyerap ilmu dan kemudian mengamalkannya, ilmu itu berguna untuk dirinya, berguna untuk orang lain, karena kemudian menumbuhkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi ini tipe yang pertama, yang kemudian kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini tipe tanah yang bagus dan yang paling bagus memang ini, karena dia bisa menyerap ilmunya, memahaminya dengan baik, mau untuk mengamalkannya dan kemudian menyebarkannya kepada orang lain. Jadi dia sendiri memahami dengan baik, dia kemudian melaksanakannya, mengamalkan apa yang dia sudah ketahui. Setelah dia amalkan, dia tidak simpan untuk dirinya sendiri, akan tapi kemudian disampaikan juga kepada orang lain, sehingga orang lain pun bisa merasakan manfaat dari apa yang dia pahami. Ya mungkin seperti halnya para ulama terdahulu, seperti halnya Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, di mana mereka itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang banyak, ghais al-katsir tadi, hujan yang banyak yang mereka terima, yang itu kemudian mereka pahami dengan baik. Setelah memahaminya kemudian mereka telurkan dalam bentuk karya-karya yang kita bisa manfaatkan, bisa kita baca sampai sekarang. Imam Nawawi misalnya, dari karya-karyanya itu kan kemudian kita dapatkan pemahaman dari apa yang beliau sudah pahami, yang beliau amalkan, dan kemudian beliau tulis supaya bisa dimanfaatkan, dibaca oleh orang-orang sesudahnya. Ini tipe tanah yang pertama. Jadi menerima ilmu, memahaminya, mengamalkan, dan kemudian menyampaikannya kepada orang lain, bahkan dengan pemahaman-pemahaman yang sudah mereka dapatkan, sehingga orang kemudian benar-benar merasakan manfaat dari apa yang mereka dapatkan berupa ilmu. Sedangkan tipe yang kedua, dia itu mampu menampung. Mungkin dia menerima ilmu, belum bisa mengamalkan dengan baik, tapi dia kemudian tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia sampaikan juga kepada orang lain. Sebab mungkin saja ada kondisi-kondisi di mana seseorang itu belum bisa mengamalkan apa yang dia ketahui. Misalnya ada seorang ustadz yang dia belum kawin misalnya,
Apakah dia tidak boleh kemudian membahas tentang kitab nikah ini? Oh, ini ustadznya belum nikah, dia belum bisa ini. Boleh itu. Jadi walaupun dia belum menikah, dia tetap bisa menyampaikan ilmu yang berkaitan tentang masalah pernikahan, syarat-syarat nikahnya. Yang itu sungguhnya juga bermanfaat bagi dirinya, karena itu kemudian menjadi bagian dari motivasi. Jadi dia menampung walaupun masih belum bisa mengamalkannya. Seperti Al-Imam An-Nawawi itu kan merupakan bagian dari Al-Imam istilahnya apa ya? Uzzab minal ulama'il uzzab. Ada para ulama al-ulama uzzab, para ulama yang bujang yang mereka lebih mendahulukan ilmu daripada nikah, di antaranya Al-Imam An-Nawawi dan kemudian Al-Imam At-Tabari, bagian di antara mereka yang belum kawin sampai meninggal dunia. Jadi boleh dia menyampaikan hal yang seperti itu, bukan kemudian tidak boleh. Termasuk misalnya hal-hal yang memang manusia belum sampai kepada hal tersebut, persoalan tentang hari kiamat, tentang mati, karena kan belum meninggal dunia itu. Jadi membahas tentang bagaimana kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Ini kan belum semua yang membahas itu kan, belum sampai kepada husnul khotimahnya. Tapi kan tidak ada salahnya membahas tentang hal tersebut dengan harapan bahwasanya yang membahas termasuk juga yang mengkaji, yang mendapatkan ilmu tentang itu akan mendapatkan manfaat dari apa yang dikaji. Sebab kalau kemudian harus mati terlebih dahulu, ya mungkin saja ada sebagian yang kemudian mati suri itu, seperti yang kemarin di-share oleh Ustaz Hedi itu, yang dia sudah masuk ke liang kubur 7 hari di dalam kubur, kemudian ternyata dia masih bangun itu. Ya bisa dia menyampaikan tentang persoalan mati, tapi tidak semua orang mengalami hal yang seperti itu. Ada di antara kita yang mungkin ada di antara manusia yang mengalami mati suri. Jadi ada yang mengalami mati suri. Ya bisa dia menyampaikan. Tapi tidak semuanya itu kan. Jadi membahas tentang kematian ya boleh, silahkan. Sebagai bagian dari ikhtiar munajat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan seperti itu juga. Jadi membahas tentang akhirat tapi kita belum sampai kepada akhirat. Boleh. Jadi ini bagian dari apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tipe tanah yang kedua ini, ajadib, dia mampu menampung walaupun belum bisa mengamalkan dengan baik karena belum sampai ke tahap itu. Tapi dia kemudian menyampaikan dari ilmu yang ditampung, kemudian orang mendapatkan banyak sekali manfaat juga. Ini tipe yang kedua. Artinya janganlah ketidakmampuan kita untuk melakukan sesuatu menjadi penghalang. Sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala kan juga mengisyaratkan tentang amal itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau aku larang kalian, maka hendaklah kalian itu bersungguh-sungguh untuk menjauhinya. Tapi wa idza amartukum bisyai'in, kalau saya perintahkan untuk melakukan sesuatu, maka silahkan kalian lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Dan ini kemudian diisyaratkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kemampuan, karena memang seperti halnya yang pernah saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan. Jadi ada hal-hal yang mungkin kita belum bisa melakukannya, tapi jangan hal tersebut menjadikan kita kemudian tidak mau untuk menyampaikan apa yang sudah kita ketahui. Silakan, boleh. Yang tidak diperbolehkan nanti itu adalah hal-hal yang berbeda,
Bukan kemudian saya belum melakukan tidak boleh menyampaikan. Bahkan kata Rasulullah SAW, man su'ila an ilmin, siapa yang ditanya tentang satu pengetahuan, fakatamahu, kemudian dia sembunyikan, aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamim minan nar, maka Allah nanti akan mengekang dia dengan kekangan dari api neraka di hari kiamat. Jadi artinya menyampaikan ilmu itu adalah sesuatu yang wajib, walaupun misalnya belum bisa mengamalkan, seperti halnya ustadz yang bujang belum menikah ditanya tentang persoalan menikah, silahkan sampaikan, jangan kemudian aduh saya belum menikah, tidak boleh itu. Atau berhaji, membahas tentang manasik haji, ya boleh, silahkan. Bukan karena belum berhaji kemudian tidak mau membahas ilmu tentang haji, silahkan, boleh, karena itu bagian dari sesuatu yang kita harus menyampaikannya walaupun belum mampu untuk melaksanakan, karena ada hal-hal yang menghalangi. Yang tidak boleh adalah ketika kita mempunyai kemampuan untuk melakukannya, apalagi kemudian menyatakan saya akan melaksanakan ini seperti ini, tapi ternyata kemudian hanya sekedar menyuruh orang lain, dia sendiri mengingkarinya, tidak mau untuk melakukan hal yang sama. Jadi itu yang dimaksudkan di dalam ayat ini, seperti halnya sahabat tadi yang ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, seandainya kami mengetahui apa yang disukai oleh Allah, pasti akan kami lakukan. Jadi ada satu keinginan yang mereka sudah sampaikan kepada Rasulullah SAW, bahwa mereka akan melakukan sesuatu manakala sudah diberikan ilmunya, diberitahu tentang apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ketika Rasulullah SAW menyampaikan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ternyata kemudian pikir-pikir. Nah, ini yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Jadi mengingkari apa yang sesungguhnya mereka sampaikan akan dilakukan, menyuruh orang lain dan mereka mampu untuk melakukannya, akan tapi ternyata mereka tidak melakukannya. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam lanjutan ayat itu, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh sangat dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi mampu untuk melaksanakan itu, akan tetapi hanya sekedar menyampaikan, menyuruh orang lain, memberikan nasihat, tapi dia sendiri malah melakukan hal yang sebaliknya, melarang orang untuk berzina. Ternyata dia sendiri kemudian berzina, padahal itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam hal ini yang benar-benar harus diperhatikan adalah tentang persoalan yang wajib dan persoalan yang haram itu. Jadi hal yang wajib ya harus dilakukan, karena itu adalah hal yang wajib. Jangan kemudian hanya menyuruh orang lain melakukan kewajiban, dia sendiri kemudian menghindarkan diri dari kewajiban itu. Ini hal yang kemudian disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Jadi ada keinginan untuk melakukan dan dia punya kemampuan, kesempatan, akan tapi dia malah menghindarkan dirinya dari melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Jadi pandai menasihati orang lain dalam sesuatu yang dia sesungguhnya mampu juga untuk melakukannya, akan tapi dia tidak mempunyai keinginan untuk melakukan. Jadi ini namanya tidak ada kesesuaian antara perkataan dengan perbuatannya. Jadi perkataannya menganjurkan kebaikan, akan tapi perbuatannya malah melakukan keburukan. Ini yang tidak benar. Adapun menyampaikan ilmu tadi itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Fattaqullah mastata'tum. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam lanjutan ayat itu, di ayat yang ketiga kemudian mengingatkan, kabura maqtan indallah
antaqulu ma la taf'alun. Allah itu memperingatkan betapa besar dosanya orang yang mengatakan sesuatu tetapi dia sendiri tidak mau untuk melakukannya. Dan itu sudah diisyaratkan juga di dalam hadis. Bagaimana dalam riwayat itu dikatakan ada seorang yang kemudian ternyata di akhirat dilihat, loh itu kan suka yang menyampaikan sesuatu itu kan ustadz. Ternyata apa yang dia katakan, iya dulu saya hanya pandai memberi nasihat, saya perintahkan orang itu untuk banyak berinfak, saya malah menahan infak, mengambil bahkan yang tahan punya orang. Saya menyuruh orang untuk tidak berzina, malah berzina. Jadi artinya antara yang dia petuahkan dengan perilaku kesehariannya kemudian berbeda. Ini yang dicelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa seorang muslim yang dia sesungguhnya mengakui tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, itu hendaknya antara perkataan dan perbuatannya itu selaras. Jadi perkataan dengan perbuatannya itu selaras. Kalaupun dia masih belum mampu untuk melakukannya, di dalam hatinya itu tidak ada keinginan untuk mengingkari. Sebab kadang bisa jadi ada seorang yang dia memberikan nasihat kepada orang lain, orang itu mendapatkan manfaat dari dirinya, dia yang awalnya belum bisa melakukan, tapi karena banyak memberikan wejangan kepada orang lain dan dia tidak mengingkari, maka dia pada akhirnya mampu untuk melaksanakan. Sebab begini, seperti yang pernah saya sampaikan, keimanan seseorang itu kadang kan bertingkat-tingkat. Ada yang mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk melakukan, maka silahkan itu. Yang penting adalah adanya kemauan tadi. Jadi kemauan untuk melakukan kebaikan tadi. Bukan kemudian sekedar mengucapkan itu, tapi hatinya mengingkarinya. Tidak punya keinginan, itu yang sesungguhnya diisyaratkan di dalam ayat ini. Jadi dia tidak punya keinginan atau bahkan melakukan hal yang sebaliknya. Saya mungkin pernah cerita tentang bagaimana tingkatan keimanan, termasuk juga perubahan yang mungkin dialami oleh seseorang. Saya pernah cerita tentang seorang raja maling gitu kan, yang dia ingin berhenti gitu. Cerita kepada seorang kiai, Pak Kiai, saya ingin berhenti untuk mencuri, tapi saya belum mampu. Apa yang dikatakan oleh Pak Kiai itu? Oh ya sudah, kalau memang masih belum mampu ya tidak apa-apa loh. Tapi saya beri nasihat. Nasihatnya apa? Nasihatnya itu unik. Iringi perbuatan kamu yang tidak baik dengan perbuatan baik. Gimana Pak Kiai? Ya ketika kamu mencuri, kamu sambil baca tasbih. Jadi kemudian dia mencuri, Bismillahirrahmanirrahim, membawa sapi sambil tasbih, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Dan itu dia lakukan. Jadi memang dia punya keinginan, tapi dia katakan untuk saat ini saya belum mampu. Tapi saya punya keinginan untuk berhenti. Dan ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada dirinya, pada akhirnya dia berhenti. Ya mungkin mirip dengan Fudail bin Iyad lah. Kalau di masa lalu itu, di ulama klasik. Fudail bin Iyad itu awalnya adalah belum seorang ulama yang terkenal itu, tapi awalnya adalah kepala perampok gitu. Jadi mantan kepala perampok, tapi kemudian menjadi seorang ulama terkenal. Cuma ketika merampok itu ada kebaikan juga pada dirinya. Dia percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubatnya
Dia kemudian bertekad, satu saat saya akan bertaubat, saya akan berhenti dari merampok ini. Sampai satu waktu ada rombongan yang dicegat itu di depan, kemudian ada anak buahnya Fudail bin Iyad. Ada seorang yang dia membawa uang emas berlian satu kantong. Gimana di depan itu saya dicegat ini, habis. Dia kemudian toleh-toleh cari, kok ketemu dengan seorang duduk-duduk itu, agak sepuh. Pak, iya ada apa? Saya titip ini ya. Oh iya, enggak apa-apa, silakan. Titip kemudian kepada dia. Akhirnya lanjutkan, karena sudah dititip, tidak ada yang diambil dari dia. Nah, setelah selesai, ternyata kemudian kepala perampoknya datang. Saat kepala perampoknya datang, orang tadi kemudian terkejut. Astagfirullah, palang. Kenapa? Ternyata yang dia titipi uangnya, emasnya itu adalah kepala perampoknya. Duh, saya titip kepada kepala perampok ini, gimana ya? Habis saya ini. Tapi ternyata setelah dibagi-bagi, kemudian titipan itu diberikan. Ini punya kamu. Dia terkejut. Benar ini kembalikan. Loh, iya, kamu kan titip kepada saya tadi kan. Kamu percaya kepada saya. Karena kamu percaya kepada saya tidak mau untuk mengkhianati kepercayaan kamu. Ini saya kembalikan amanah dari kamu. Jadi dikembalikan. Sebagaimana saya juga percaya nanti Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat saya. Dan memang pada akhirnya Fudail bin Iyad bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam kisahnya itu satu waktu dia mencuri, kemudian dikejar kemudian naik ke atap. Pada saat itu kemudian sampai malam bersembunyi dicari itu. Dalam keadaan ketakutan, dia melihat penghuni rumahnya itu keluar, seorang ibu. Jadi ibu itu kemudian sholat pas baca ayat alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang beriman supaya hati mereka itu khusyuk untuk mengingat Allah dengan kebenaran yang dibawa? Jangan seperti orang-orang yang utul kitab. Tala alaihimul amad, berlalu waktu yang panjang, faqasat qulubuhum, hati mereka itu menjadi keras. Mendengar ayat itu kemudian Fudail bin Iyad bergumam, iya sudah tiba waktunya bagi saya untuk bertaubat ini. Bahkan sudah hampir terlambat. Jadi setelah itu kemudian beliau bertobat, menuntut ilmu dan menjadi seorang ulama yang terkenal. Jadi ada keinginan untuk melakukan kebaikan tadi, walaupun belum mampu untuk melakukan. Artinya tadi bahwa persoalan hati itu juga hal yang sangat mendasar yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi mengucapkan sesuatu akan tapi dia kemudian tidak mau untuk melakukannya, perbuatannya berbeda karena memang tidak mau untuk melakukan, bukan tidak mampu ya. Jadi mampu untuk melakukannya, tapi tidak ada kemauan untuk melakukan, bahkan melakukan hal yang sebaliknya. Inilah yang sesungguhnya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi berapi-api, kemudian ketika diberitahu mundur itu. Jadi artinya apa yang dia ucapkan kemudian dia tarik kembali. Ini adalah bagian dari sifat orang-orang munafik yang dia hanya mampu berkata akan tapi tidak mampu untuk merealisasikan apa yang dia katakan. Mampu untuk berjanji akan tapi tidak mau untuk menepati apa yang dia janjikan. Tapi orang-orang yang beriman sesungguhnya diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak jadi seperti itu. Harus ada kesesuaian antara lisan, pikiran, perbuatan. Makanya ulama itu akan menyatakan bahwa al-iman itu al-iqrar bil lisan. Iman itu adalah mengikrarkan secara lisan.
Jadi lisannya itu mengucapkan hal tersebut. Kemudian wattasdiq bil qalbi, hati itu membenarkan. Dan yang ketiga adalah wal amal bil jawarih, melakukan dengan anggota badan. Yang sempurna adalah keimanan seperti itu. Jadi lisannya mengucapkan kata-kata keimanan, hatinya membenarkan, dan kemudian dibuktikan dengan anggota tubuh yang mengamalkan apa yang dia ucapkan. Yang itu berbeda dengan orang munafik. Kalau orang munafik itu al-iqrar bil lisan, mereka hanya mengikrarkan dengan lisan tapi tidak ada tasdik bil qalbi, tidak ada pembenaran dengan hati, karena lisannya menyatakan iman, hatinya menyatakan kufur. Ketika kembali kepada kaumnya, innama nahnu mustahziun, kami itu hanya berolok-olok, tidak sungguh-sungguh biar mereka percaya. Itu yang dikatakan oleh orang-orang munafik. Tapi orang beriman selaras antara ucapan, kemudian keyakinan, dan juga apa yang dilakukan oleh anggota badan mereka. Jadi selaras tadi. Inilah yang kemudian diharapkan menjadi sikap dari orang-orang yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada orang mukmin yang mengarah kepada perbuatan tadi. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan hal yang seperti itu, karena itu bukan sifat dari orang yang beriman. Ini saja mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.